Katanya, supir angkot paling takut kalau dapat penumpang terakhir malam-malam. Karena kadang yang naik bukan manusia. Halo Sobat Kamisteri, balik lagi ke channel yang akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor yang datang dari pengalaman seseorang. Dan cerita malam ini pelan-pelan bikin gak nyaman, bukan karena banyak jumpscare, tapi karena terornya terasa dekat. Apalagi buat kalian yang biasanya naik kendaraan umum sendirian malam-malam. Karena setelah dengar cerita ini, mungkin saja kalian bakal mulai takut kalau jadi penumpang terakhir. Cerita kali ini dikirim oleh seorang bapak dari kota Malang. Sebut saja namanya Pak Agus. Beliau adalah supir angkot yang sudah hampir 15 tahun narik malam-malam. Menurut beliau, selama menjadi supir malam, sudah banyak hal aneh yang pernah dilihat. Tapi ada satu kejadian yang membuat beliau nggak mau narik lagi di atas jam 11 malam. Waktu itu, Pak Agus lagi narik seperti biasa. Hari itu hujan dari sore, lampu-lampu kota Malang kelihatan buram karena kena air hujan. Dan entah kenapa jalanan terasa sepi, tidak seperti biasanya. Pak Agus bilang, kalau lewat jam 10 malam, suasana kota mulai berubah. Warung mulai tutup, motor mulai sedikit, dan jalanan terasa sunyi. Malam itu penumpang sedikit. Pak Agus pun mulai capek. Beliau berniat setelah satu putaran lagi, dia akan pulang. Sekitar jam 10.45 malam, angkot mulai kosong. Hanya terdengar suara mesin dan suara wiper yang bergerak pelan. Dan di saat suasana mulai sepi, Pak Agus merasa seperti ada yang merhatiin dari belakang, padahal kursi penumpang kosong semua. Dan akhirnya, Pak Agus menyalakan radio untuk mengusir rasa sepi itu. Pas angkot berhenti di lampu merah, ada seorang perempuan naik. Pelan, gak bilang apa-apa. Dia memakai baju putih lusuh, rambutnya panjang, hampir menutup seluruh muka. Dan anehnya, meski hujan deras, bajunya gak kelihatan terlalu basah. Dan perempuan itu langsung duduk di kursi belakang sendirian. Pak Agus sempat bertanya, "Turun mana mbak?" Tetapi perempuan itu diam beberapa detik dan menjawab, "Lurus saja pak." Suaranya kecil, serak, seperti habis nangis lama. Awalnya Pak Agus nggak curiga, tapi lama-lama beliau mulai merasa aneh, karena penumpang itu cuma diam, nunduk, nggak bergerak sama sekali. Hujan semakin deras, suara wiper bergerak pelan. Dan setiap kali Pak Agus lihat kaca spion, wajah penumpang itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Awalnya pucat, semakin pucat, dan lama-lama terlihat seperti abu-abu. Beberapa menit kemudian, bau aneh mulai muncul dari dalam angkot. Bau tanah basah bercampur dengan bau anyir, seperti darah yang terkena air hujan. Pak Agus sempat membuka jendela, tetapi bau itu semakin kuat. Tiba-tiba, radio angkot mati sendiri. Sunyi, dan anehnya, malam itu, suara hujan mendadak terasa jauh. Angkot mereka seperti masuk ke tempat kedap suara. Lalu perempuan itu ngomong pelan, "Pak, jangan melihat kaca spion terlalu lama." Pak Agus pun langsung merinding. Tapi entah kenapa, beliau malah refleks lihat lagi. Dan saat itu, beliau melihat perempuan itu tersenyum pelan, terlalu lebar. Pak Agus mulai baca doa dalam hati, tangannya mulai dingin, dan dia berusaha fokus nyetir. Tapi suasana di dalam angkot mendadak berubah. Udara jadi dingin, kaca depan berembun, padahal AC nggak nyala. Lalu perempuan itu ngomong lagi, "Pak, bisa lebih cepat?" Pas Pak Agus lihat kaca spion, perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Dan saat rambutnya geser sedikit,
Pak Agus langsung berharap gak melihat apapun. Tapi Pak Agus melihat kulit di pipi perempuan itu kayak robek, basah, seperti daging yang habis terseret aspal. Dan yang paling bikin Pak Agus lemes, perempuan itu tersenyum sambil berkata, "Takut ya, Pak?" Pak Agus langsung injek gas, dan untuk pertama kalinya, beliau ingin turun meninggalkan angkotnya sendiri. Tapi, yang buat Pak Agus takut bukan wajah perempuan itu, melainkan saat beliau sadar yang dilewati bukan lagi jalanan kota. Entah sejak kapan, kabut mulai turun. Lampu jalanan mulai hilang satu persatu. Dan di kanan kiri cuma ada pohon besar, gelap, dan sepi. Padahal menurut Pak Agus, harusnya beliau masih di jalur kota Malang. Tetapi tempat itu nggak dikenal sama sekali. Nggak ada rumah, nggak ada kendaraan, bahkan suara hujan pun hilang. Yang terdengar cuma suara mesin angkot dan sesuatu yang menetes dari kursi belakang. Pak Agus pelan-pelan lihat kaca spion. Dan saat itu, perempuan tadi sudah berdiri. Kepalanya miring, tubuhnya basah kuyup, dan air hitam menetes dari ujung rambutnya. Lalu dia tertawa kecil. "Hehehe, Bapak salah jalan." Tiba-tiba, berat, ada suara keras di atap angkot sampai mobil sedikit oleng. Pak Agus langsung ngerem panik, dan saat beliau menghadap ke depan, napasnya langsung berhenti. Ada banyak orang berdiri di tengah jalan, diam, gak bergerak. Tubuh mereka basah dan wajahnya rusak seperti korban kecelakaan. Perempuan di belakang tiba-tiba berbisik pelan. "Mereka juga nunggu dijemput, Pak." Lampu angkot langsung mati, gelap total. Dan dalam gelap itu, Pak Agus mendengar suara nafas. Bukan satu, tapi banyak. Lalu, kursi belakang mulai bunyi satu persatu, seolah-olah ada yang duduk. Pak Agus nggak berani nengok. Dia cuma bisa baca doa sambil gemeteran. Dan sampai akhirnya, beliau pelan-pelan lihat ke spion. Dan saat itu, kursi belakang penuh. Banyak sosok pucat, duduk diam, basah, dan wajahnya rusak. Beberapa kepalanya miring patah. Dan semuanya menatap ke arah Pak Agus. Sedangkan perempuan pertama tadi sekarang duduk paling dekat pintu. Senyumnya semakin lebar. Lalu dia bilang, "Bapak, mau antar kami pulang kan?" Pak Agus langsung panik. Beliau buka pintu angkot, lalu lari di tengah hujan deras. Beliau bilang, bahkan waktu lari, beliau masih mendengar suara kursi angkot yang bergerak pelan dan suara ketawa dari dalam mobil. Dan sampai akhirnya, Pak Agus pingsan di pinggir jalan. Pak Agus terbangun di pos ronda desa sekitar jam 4 pagi. Katanya beliau ditemukan warga dalam keadaan basah kuyup dan linglung. Angkotnya ditemukan terparkir di pinggiran jurang. Mesinnya nyala, lampunya mati, dan kursi di belakang basah semua. Padahal malam itu gak ada jendela yang terbuka. Menurut beberapa warga, kadang masih ada penumpang yang cari tumpangan malam-malam. Dan sejak kejadian itu, Pak Agus gak mau narik malam lagi, apalagi saat hujan turun. Tapi kadang, saat beliau menyetir sore menjelang malam, beliau masih suka melihat perempuan berbaju putih itu. Diam, nunduk, seperti menunggu angkot lewat. Dan yang paling bikin merinding, beberapa bulan setelah kejadian itu, ada penumpang yang bilang, "Pak, itu belakang penuh, tapi kok nggak ada yang turun?" Tapi, waktu beliau lihat kaca spion, ada seseorang yang duduk di kursi belakang sambil tersenyum. Nah, dan itu tadi Sobat Kamisteri, cerita tentang penumpang terakhir. Kalau kalian jadi Pak Agus, kalian bakal tetap nyetir atau kabur ketika melihat kaca spion? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian juga punya pengalaman horor, bisa kirim ke kami. Siapa tahu cerita kalian berikutnya yang akan aku bawain di channel ini. Sebelum aku pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!
Dan ingat, kalau naik kendaraan malam-malam, jangan terlalu lama lihat kaca spion.